Baik, selamat sore buat Bu Firda dan juga teman-teman yang menyaksikan video presentasi kami ini. Sekarang kami akan mempresentasikan terkait pengolahan lumpur dan limbah industri dari air minum dalam kemasan. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari saya, Boni Parto Gimbarit Siregar dengan NRP 156. Perkenalkan, nama saya Eka Diva Rizky Putra dengan NRP 5014221050. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaishan Roifi dengan NRP 5014221121. Perkenalkan, nama saya Karisa Nabila Sita Absari dengan NRP 5014221158. Next. Jadi untuk pertama diawali dengan background dari studi kasus kami yakni minuman isotonik. Jadi industri minuman isotonik telah mengalami berbagai pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan didorongnya meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan kebugaran. Minuman isotonik merupakan jenis minuman yang mengandung karbohidrat dan elektrolit dan berfungsi sebagai kinerja dan pemulihan selama aktivitas atletik. Kandungan dari minuman ini terdiri dari monosakarida, polisakarida, disakarida, serta kadang-kadang ada penambahan maltodextrin dan sejumlah kecil mineral atau elektrolit. Hal ini membedakannya dari campuran sirup dan air dengan konsentrasi dari 6-9%. Adanya formulasi yang tepat untuk minuman isotonik harus memberikan beberapa manfaat, terutama dalam hal keamanan kesehatan, serta kemampuannya untuk meningkatkan penyimpanan dan distribusi cairan yang hilang saat berkeringat, sehingga secara tidak langsung dapat mengoptimalkan kinerja. Next. Untuk perkembangan minuman isotonik, terdapat berbagai fungsi utama. Yang pertama, minuman isotonik dirancang untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang selama aktivitas fisik yang intensif. Lalu adanya minat terhadap olahraga dengan peningkatan partisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga seperti gym, lari, dan bersepeda. Lalu ada inovasi produk, yakni perusahaan yang terus berinovasi dengan menawarkan berbagai varian rasa, formula baru, dan kemasan praktis untuk menarik lebih banyak konsumen. Lanjutannya yakni persaingan pasar, yang di mana industri ini menghadapi persaingan ketat dari merek lokal dan internasional dengan banyaknya pemain yang berusaha merebut pangsa pasar. Lalu yang terakhir yakni regulasi dan standar. Adanya peningkatan regulasi terkait kesehatan dan keselamatan makanan pengaruhi produksi dan distribusi minuman isotonik, sehingga menuntut perusahaan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Dengan latar belakang ini, minuman isotonik menjadi bagian penting dari gaya hidup aktif dan akan diprediksi terus bertumbuh sesuai dengan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Next. Untuk background singkat yang kami pilih yakni untuk industri minuman elektronik Maison. Jadi pertumbuhan industri minuman, khususnya minuman isotonik di Indonesia, telah meningkat pesat sejak tahun 2011 dengan diperkenalkannya Maison sebagai salah satu produk yang paling populer. Pabrik Maison berlokasi di PT Tirta Investama Klaten dan merupakan salah satu industri minuman elektronik terbesar di Indonesia. Next. Untuk standar baku air isotonik tersendiri terdapat di SNI 01 4452 tahun 1998. Next. Analisa dari hidup produk dan untuk skop kali ini kami memilih dari Cradle to Gate yang memiliki pengertian yakni menilai dampak lingkungan dari tahap ekstraksi bahan mentah hingga produk keluar dari pabrik atau sebelum digunakan oleh konsumen. Sehingga cakupannya dimulai dari ekstraksi bahan mentah, dilanjutkan dengan pemrosesan, lalu manufaktur, dan menjadi produk jadi. Berikut merupakan diagram alir dari production process dan nantinya akan dijelaskan secara detail oleh teman saya.
Oke, jadi yang pertama ada penerimaan air dari mata air segedang. Nah, proses produksi minuman isotonik ini dimulai dari penerimaan air baku yang berasal dari mata air segedang. Air ini tuh dipilih karena memiliki kualitas alami yang baik dan stabil, sehingga menjadikannya bahan dasar ideal untuk produk seperti maizon. Pada tahap ini, air akan dikumpulkan melalui sistem perpipaan stainless steel menuju pabrik. Meskipun terdengar sederhana, ada juga potensi limbah berupa tumpahan air jika misalnya terjadi kebocoran dalam sistem transportasi, sehingga kontrol tetap diperlukan. Eh, Terus yang kedua ada penyaringan kasar. Nah, setelah diterima, air itu akan melewati penyaringan awal menggunakan media kerikil dan pasir. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghilangkan partikel kasar seperti pasir, daun, juga sedimen agar tidak menyumbat proses selanjutnya. Tahapan ini juga berfungsi sebagai pengaman bagi peralatan di tahap berikutnya. Limbah yang dihasilkan di sini berupa endapan partikel kasar serta air pencuci filter saat proses pembersihan dilakukan secara rutin. Next. Nah, untuk tahap ketiga yakni water treatment process, di sini tuh airnya diproses lebih lanjut agar memenuhi standar kualitas minuman isotonik sesuai SNI 0144521998. Prosesnya itu mencakup beberapa tahapan penting ya. Ada filtrasi, adsorpsi, demineralisasi, dan desinfeksi. Nah, limbah yang timbul itu meliputi air bekas pencucian filter, karbon aktif dan resin bekas, membran RO yang rusak, serta kemasan bahan kimia seperti koagulan dan desinfektan. Next. Untuk pengenalian mutu air hasil pengolahan, airnya itu sebenarnya nggak diolah, telah diolah itu tidak langsung digunakan, tapi terlebih dahulu diuji kualitasnya untuk memastikan air ini sudah memenuhi standar. Parameternya seperti pH, kekeruhan, warna, kandungan mineral, dan mikroorganisme, semuanya diuji secara ketat. Air yang nggak lolos uji akan dikembalikan ke proses sebelumnya. Nah, limbah yang muncul itu biasanya berupa sampel air, reagen laboratorium, dan alat pecah belah jika terjadi kerusakan. Kemudian tahap berikutnya adalah deaerasi, yaitu proses penghilangan oksigen terlarut dalam air. Ini bertujuan untuk mencegah oksidasi bahan-bahan dalam minuman dan memperlambat pertumbuhan mikroorganisme aerob. Deaerasi biasanya dilakukan menggunakan vakum atau gas inert seperti nitrogen. Limbah yang dihasilkan biasanya berupa udara atau nitrogen buang, air kondensat dari proses pendinginan, serta konsumsi energi panas. Next. Untuk pengendalian mutu air di aerasi ini biasanya diuji kembali, terutama jika kadar oksigen terlarutnya itu belum sesuai. Kalaupun belum sesuai, airnya akan diproses ulang dan limbahnya berupa sampel uji dan reagen. Untuk buffer tank, air olahan yang telah melalui proses deaerasi kemudian disimpan sementara di buffer tank. Fungsinya adalah sebagai penyangga untuk menjaga kesinambungan aliran proses berikutnya, yaitu pencampuran bahan. Tangki ini biasanya terbuat dari bahan stainless steel dan harus rutin dibersihkan. Limbah pada tahap ini berupa air bilasan dan bahan pembersih seperti deterjen atau desinfektan. Next. Untuk formulasi dan penerimaan bahan baku, formulasi itu biasanya dilakukan berdasarkan standar resep, di mana kandungan gula, asam sitrat, dan mineral harus disesuaikan. Pada saat bersamaan, bahan baku diterima dan diperiksa kualitasnya. Bahan seperti natrium klorida, kalium klorida, perisa, dan pewarna harus lolos uji mutu. Limbah yang mungkin muncul berupa kemasan bekas, bahan yang tidak lolos seleksi, serta dokumen atau data elektronik yang tidak terpakai. Next. Untuk persiapan dan premixing, bahan-bahan itu kemudian ditimbang, diukur, dan disiapkan. Bahan padat seperti gula akan dihaluskan sebelum dilarutkan dalam air olahan pada tangki premix. Proses ini bertujuan menghasilkan larutan dasar yang homogen. Limbahnya kemudian meliputi air bilasan tangki, larutan gagal mutu, dan debu atau tumpahan bahan baku. Next. Kemudian untuk mixing dan pengukuran osmola
litas. Nah, seluruh bahan baku dari premix kemudian dicampur dalam tangki blending bersama perisa dan bahan tambahan lainnya. Nah, pengadukan ini biasanya dilakukan hingga homogen. Setelah itu dilakukan pengukuran osmolalitas dan pH untuk memastikan keseimbangan elektrolit dan rasa. Limbah dihasilkan dari sampel uji air pencuci tangki dan larutan blending yang tidak memenuhi standar. Next. Untuk microfiltration dan pasteurisasi, campuran kemudian disaring menggunakan filter mikro dengan pori 0,2 sampai 1 mikron untuk menghilangkan partikel halus dan mikroorganisme. Setelah itu dilakukan pasteurisasi, yakni pemanasan pada suhu tertentu selama waktu tertentu untuk menjamin sterilisasi produk. Limbah di sini berupa cartridge filter bekas, air backwash, produk tumpah, serta energi panas yang hilang selama proses. Baik, selanjutnya adalah pengendalian mutu produk setelah pasteurisasi, yaitu pengujian mutu produk setelah proses pasteurisasi meliputi uji mikrobiologi, angka lempeng total, kemudian coliform, kapang, hemir, uji kimia, kadar gula elektrolit, asam nitrat, uji fisik. Produk yang tidak memenuhi standar akan diproses ulang atau dibuang. Limbahnya sampel bekas pengujian, media pertemuan mikroorganisme, reagen kimia, dan alat garis pecah. Kemudian proses ke tangki aseptik, yaitu penyimpanan sementara produk yang telah dipasteurisasi dengan dalam tangki aseptik, tangki yang dirancang untuk menjaga sterilitas produk. Limbahnya yaitu sisa pencucian, tangki, dan bahan sanitasi. Selanjutnya, filling, yaitu pengisian produk ke dalam botol PET secara aseptik menggunakan pengisian yang steril. Limbahnya yaitu botol PET yang cacat, produk yang berubah, dan air pembiasan mesin. Selanjutnya yaitu tahap quality control, botol PET dan pengisian. Deskripsi yaitu pemeriksaan kualitas botol PET meliputi kebersihan, cacat visual sebelum pengisian, dan pengawasan ketat selama proses pengisian. Selanjutnya, yaitu pemeriksaan kebocoran dan volume, yaitu pemeriksaan kebocoran volume dalam botol setelah pengisian. Botol yang bocor atau tidak memenuhi volume yang ditetapkan akan disisihkan. Limbah botol yang bocor dan tumpah adalah limbahnya. Kemudian pelabelan yaitu pemasangan label pada botol yang berisi informasi produk, nama produk, komposisi, nilai gizi, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya. Limbahnya yaitu label yang rusak atau tidak proses dengan benar, kertas dinner table, dan limbah perekat. Selanjutnya yaitu pengkodean. Pengkodean adalah pemberian kode produksi dan tanggal kadaluarsa pada botol menggunakan mesin coding. Limbahnya yaitu tinta coding yang kadaluarsa atau tumpah, larut mesin coding, dan botol yang kodenya tidak terbaca. Pengemasan pada tahap 23 yaitu pengemasan botol-botol produk ke dalam karton atau string wrap untuk memudahkan transportasi penyimpanan. Limbahnya yaitu karton bekas, string wrap bekas, dan bahan pengemas lainnya. Selanjutnya yaitu karantina dan persetujuan pelepasan, yaitu produk yang telah dikemas di karantina selama periode tertentu untuk memastikan tidak ada masalah kualitas yang muncul. Setelah itu dilakukan pemeriksaan akhir dan persetujuan pelepasan oleh bagian pengendali mutu. Limbahnya yaitu produk yang tidak memenuhi standar mutu selama karantina. Dan selanjutnya yaitu sampling dan analisis laboratorium, yaitu deskripsi dan deskripsinya adalah pengambilan sampel produk secara acak dari lot yang dikarantina untuk dianalisis di laboratorium. Analisis meliputi uji mikrobiologi, uji kimia, dan uji fisik. Limbahnya yaitu sampel produk bekas pengujian dan limbah laboratorium. Selanjutnya yaitu penyimpanan dan distribusi, yaitu produk yang telah disetujui pelepasan disimpan di gudang dan yang bersih dan kering sebelum dilepaskan ke pasar. Limbahnya yaitu karton, kemasan yang rusak, atau produk yang kadaluarsa. Selanjutnya itu pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini berupa limbah cair dan limbah padat, yang mana kalau limbah cair itu ada penyaringan atau filtrasi, kemudian ada pengendapan partikel-partikel yang kecil, pengolahan biologis yaitu menguraikan senyawa organik menggunakan mikroorganisme, dan yang terakhir desinfeksi membunuh mikroorganisme patogen sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya itu pengolahan limbah padat, gitu limbah padat yang
diolah melalui pemilahan terlebih dahulu, kemudian dibuang melalui landfill system untuk lumpur terlebih dahulu melewati proses pengolahan lumpur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait Oke, pengolahan air limbah. oke, oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan limbah dari produk minuman isotonik Mizon yang diproduksi oleh PT Dira Investama. Ini bisa dilihat ya untuk diagram alirnya. Terlihat limbah hasil olahannya akan dilakukan apa saja. Namun akan saya jelaskan lebih mendalam. Next. Oke, pertama ini ada tahap emergency bed. Apa itu emergency bed? Itu suatu bak penampung sementara limbah cair dari proses produksi. Jadi ibaratnya limbah ini akan dialirkan gravitasi melalui pipa stainless steel ke bak beton berkapasitas 24 m kubik. Terus bakal ditampung sementara. Nah, setelah itu ada tahap bak penyeimbang, yaitu limbah dari emergency itu bakal dialirin ke bak equal, terus di sini itu dilakukan penambahan bahan kimia kayak NaOH, NaO flake untuk menaikkan pH limbah, terus ada juga diamino fosfat dan urea. Proses ini tuh melibatkan fermentasi aerob dengan bantuan blower untuk nyampurin limbah dan menguraikan gula yang terkandung dalam limbah, sekaligus menstabilkan laju alir limbah agar proses berikutnya itu lebih efektif. Next. Nah, tahap berikutnya ini adalah netralisasi, di mana menggunakan 4 bak untuk menyelesaikan pH limbah agar mendekati netral, yaitu sekitar pH-nya 7. Penambahan NaOH itu di sini penting supaya limbah itu tidak bersifat asam atau basa sebelum masuk ke sistem biologis berikutnya. Lalu ada reaktor anaerobik, yaitu EGSB reaktor. Ini tuh ibaratnya limbah dipompa dari bawah lewat media mikroorganisme, terus dari 3 tahapan biologis, yaitu hidrolisis dan fermentasi awal, pembentukan asam oleh bakteri asetogenik, terus ada produksi metana oleh bakteri metanogen. Nah, gas metana ini ntar bakal dikumpulin bagian atas untuk hasil produksi sampingan gitu. Bisa next. Nah, selanjutnya ini ada aerasi. Jadi limbah yang keluar dari EGSB reaktor itu kan masih ngandung BOD yang tinggi ya. Jadi perlu diaerasi lagi. Nih, di bak aerasi ini bakteri aerob aktif tuh bakal mengurangi zat organiknya menggunakan oksigen terlarut yaitu DO2 sampai 4 ppm. Terus nutrisi tambahan kayak urea dan DAP itu bakal bantu pertumbuhan bakteri. Tujuan utamanya dari tahap ini itu adalah untuk menurunin BOD secara biologis. Setelah aerasi ada sedimentasi. Nah, ini tuh lumpur aktif tuh bakal terbentuk ya, ibarat di bawah bak dan akan mengendap dan air limbah menjadi lebih jernih. Lumpur hasil endapan ini selanjutnya akan ditangani secara terpisah. Oke, bisa next. Nah, sekarang ini ada ibaratnya final ya, final effluent test control tank. Ini tuh di mana air limbah jernih itu bakal dialirin ke control tank. Terus effluent dan juga effluent tank A dan B. Di situ dilakukan uji kualitas akhir terhadap parameter kayak BOD, COD, pH, TSSDO, dan kandungan minyak. Terus kalau misalkan udah memenuhi standar baku mutu, barulah limbahnya itu dibuang ke Sungai Pusur, yaitu Sungai Kesono. Oke, selanjutnya ada tahapan akhir dan pengujian. Jadi di tahapan ini tuh ibaratnya ya sama sih sebenarnya ini gabungan aja seharusnya. Oke, next. Nah, ini ada terakhir. Tadi kan sempat dibilang ya bakal ada lumpur ya dari hasil sedimentasi dan sebagainya. Jadi ada dua ibarat keluarannya itu air jernih dan lumpur. Nah, lumpur ini bakal digunakan penanganan yaitu sludge drying band. Di mana lumpur hasil sedimentasi ini bakal ditampung di sludge drying band. Terus tujuan itu adalah mengeringkan lumpur untuk mengurangi volume dan mudahin penanganan limbah padatnya. Maka ini tuh juga bagian dari upaya menjaga fancy system secara keseluruhan. Nah, secara kesimpulan gimana ya ini untuk masalah pengolahan dari prosesnya? Jadi proses pengolahan limbah di Mizon ini dirancang untuk mengurangi dampak pencemaran air dan tanah serta minimalisir pemanasan global yang dihasilkan dari limbah secara industri minuman isotonik. Ya ini maksudnya pabrik ini. Metode ini tuh juga telah dievaluasi menggunakan life cycle assessment atau LCA
untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi dan pengolahan limbah bison. Oke, next. Baik, ini ada daftar pustaka yang untuk seluruh eh, hasil penelitian kami. Next. Ini part 2. Next. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup ya presentasi dari kelompok kami. Saya mewakilkan teman-teman saya meminta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.